Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema Juru Selamat. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah Lukas 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata di sana, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, mengapa perlu juru selamat? Mengapa perlu penyelamat? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, di sana dikatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu, maka bumi dengan segala yang ada di atasnya akan dibakar, akan dihanguskan. Jadi ada satu saat di mana bumi ini akan dilenyapkan, akan dibakar. Oleh karena itu, maka perlu penyelamat. Karena setelah dibakar, maka yang ada tinggal 2. Satu sorga dan satu neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan, sedangkan sorga adalah tempat yang menyenangkan selama-lamanya. Apakah sorga ataupun neraka ini tidak ada tengah-tengahnya? Saudara, tidak ada. Yang ada hanya yang 2 ini. Siapakah yang bisa menyelamatkan dari keadaan yang membahayakan bencana ini? Kalau manusia biasa tidak akan mungkin bisa. Karena apa? Karena bencana ini tidak akan mampu diatasi oleh manusia biasa. Diperlukan oknum yang bisa mengerti tentang di luar akal manusia, tentang hal-hal yang ajaib yang bisa menyelamatkan kalau bumi ini tidak ada lagi. Yang kedua, selama di dunia ini bahwa kita pun juga memiliki keterbatasan. Kita tidak tahu siapa yang ada menjadi musuh kita. Kita tidak mengerti bagaimana supaya kita bisa berjalan lepas dari celaka. Kita naik motor juga, kita tidak mengerti bagaimana supaya tidak celaka. Jadi kita memerlukan penyelamat yang bisa segala-galanya, yang bisa dia mengerti, yang tidak ada mustahil baginya. Itulah Yesus Kristus. Yesus itu benar-benar oknum yang bisa menyelamatkan. Sebab ia datang dari sorga, dia adalah manusia biasa tetapi manusia Tuhan. Dia bisa membuat 5 roti makan 5.000 orang. Dia bisa membuat orang lumpuh berjalan. Dia bisa membuat orang buta melihat yang tidak mampu dibuat orang. Dia bisa membuat orang mati bangkit yang tidak bisa dibuat orang. Itu adalah tanda-tanda yang memang bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat manusia. Itulah Yesus Kristus. Saudara, bagaimana Yesus menyelamatkan? Yesus menyelamatkan bahwa manusia telah berdosa. Upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Jadi manusia berdosa tidak bisa ke surga. Dia pasti masuk neraka. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah memikul kita di kayu salib, dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jadi kita yang berdosa, dia sudah pikul dosa kita, sehingga dosa kita tidak ada lagi, maka kita pun pantas masuk surga. Itulah cara dia dengan menjadi korban di kayu salib. Itulah cara dia untuk menyelamatkan sehingga kita bisa selamat. Pertanyaan sekarang, apakah saya sudah diselamatkan? Apakah saudara sudah diselamatkan? Apakah nanti baru kita tahu bahwa kita selamat atau tidak? Saudara, sekarang dikatakan Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, 12 dan 13. Barang siapa memiliki Kristus, ia memiliki hidup yang kekal. Hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus tahu bahwa kau memiliki hidup yang kekal. Jadi sekarang pun, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa tahu kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu.
Dan kalau tempat itu sudah kusiapkan, maka aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu menunjukkan bahwa sekarang bagi saya yang percaya kepada Yesus, Yesus sekarang di sorga menyediakan tempat. Dan kalau tempat itu sudah disediakan, dia akan datang kembali menjemputku, supaya di tempat di mana ia berada di sorga, saya pun ada di sana. Itu satu kepastian bahwa saya sudah memiliki tempat di sorga. Yohanes 10 ayat 28 berkata, Aku telah memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan kau pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu ada satu kepastian sekarang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara, sekarang saja kalau kita yang ada di dalam Yesus, Yesus sudah menciptakan kita baru, menjadi manusia Allah, menjadi manusia kasih, sehingga kita sudah tidak berdosa lagi. Ibrani pasal 10 ayat 10, bahwa dengan matinya dia telah menyucikan kita, telah menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Saudara, marilah pastikan apakah kau telah memiliki hidup yang kekal sekarang. Bagaimana caranya? Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, Lihat, aku mengetuk pintu, jika ada orang yang membuka hatinya, maka aku akan membuka, aku akan masuk, sehingga aku bersama-sama dengan dia. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, Barang siapa menerima dia, maka Allah akan memberikan kepadanya hak sebagai anak-anak Allah. Jika kita misalnya belum pasti apa kita masuk surga atau tidak, maka sekarang bisa kita pastikan. Bagaimana caranya? Marilah jangan menjadi Kristen formalitas. Marilah bertindak sekarang, berkata, memanggil Tuhan Yesus, baik di kamar dan di mana saja bisa. Tuhan Yesus, aku sekarang perlu Engkau. Aku membuka hati dan mengundangmu masuk ke dalam hatiku. Masuklah dan menjadi raja dalam hatiku. Mari sungguh-sungguh berkata, ampunilah dosaku. Maka Tuhan berkata, setiap orang yang mengaku dosanya, maka dosanya diampuni. Itulah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi setiap orang yang mengaku dosa, dosanya diampuni. Maka ketika dosa diampuni, maka tidak ada halangan lagi masuk surga. Jikalau kita berdosa lagi, maka kita datang kepada Tuhan. Yang menjadi jaminan ialah Efesus pasal 1 ayat 23, ialah Roh Kudus yang menjadi jaminan, sehingga kita dipastikan pasti masuk surga. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa. Shalom.